Tepung bumbu sudah siap, ayam juga sudah dimarinasi. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dusting dan frying. Dusting adalah proses untuk membalut ayam dengan tepung kering agar menghasilkan kulit luar yang lebih renyah dan crispy. Sedangkan frying adalah proses penggorengannya. Dan untuk French chicken ini kita harus menggoreng dengan menggunakan teknik deep frying, yaitu seluruh bagian ayam harus terendam dengan minyak. Kita mulai dengan dusting dulu ya. Ada bermacam-macam teknik dusting. Ada yang dilempar-lempar, diremas-remas, diputar-putar, dan lainnya. Masing-masing teknik ini akan menghasilkan tekstur dan tampilan kulit luar ayam yang berbeda-beda. Ada yang hasilnya klimis atau kriwil-kriwil minimalis seperti French chicken, American style ala KFC atau McD. Ada juga yang hasilnya kribo dan gondrong atau jabrik seperti French chicken Indonesian style seperti yang sering kita temukan di pinggir jalan. Selain teknik dusting, pemilihan jenis terigu, tekstur atau tingkat kehalusan tepung bumbu, jumlah pencelupan, campuran dalam air untuk pencelupan, lamanya pencelupan, dan tingkat ketirisan ayam setelah pencelupan juga akan mempengaruhi tampilan hasil akhir French chicken yang akan kita buat. Nah, untuk kursus dasar kali ini, teknik dusting yang akan kita pelajarin adalah teknik dusting yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan toples, dengan 2 kali pencelupan di air tawar biasa tanpa bumbu. Menurut saya, teknik dusting ini tingkat sukses rasionya paling tinggi. Saya nggak bilang teknik ini teknik anti gagal, karena meskipun mudah, teknik ini tetap membutuhkan keterampilan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal kursus, yang namanya keterampilan ini butuh latihan. Jadi kalau nanti tetap ada yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Tonton video ini dengan seksama dan ulangin sampai bisa. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita siapkan dulu bahan dan peralatannya. Nah, ini ada tepung yang sudah dibumbuin. Ini ada ayam yang sudah dimarinasi. Ini ada baskom untuk pencelupan. Dan ini ada baskom untuk tepung yang akan diayak nanti. Nah, sebelum mulai dusting, jangan lupa kompor dan minyak kita siapkan dahulu supaya nanti setelah selesai dusting, ayam bisa langsung masuk ke penggorengan. Kita siapkan kompor, kuali, lalu kita tuangkan minyaknya. Karena belum penuh, kita tambahkan satu botol lagi. Minyaknya udah cukup. Lalu kita nyalakan apinya. Apinya menggunakan api yang besar ya. Volumenya kita naikkan maksimal. Udah, ini udah maksimal. Untuk kursus ini kita coba membuat 5 potong aja. Untuk penepungan pertama kita pakai tepung sekitar setengah kilo dulu. Sisanya kita simpan untuk penambahan di penepungan kedua dan ketiga. Oke. Ini tepungnya pakai setengah. Kira-kira seperti ini ya, setengah aja.
ayam yang akan kita pakai. Ini kita tusuk-tusuk sedikit, ditusuk-tusuk untuk membuka jalan untuk minyak panas bisa masuk meresap, supaya matangnya lebih cepat dan lebih merata. Kita bisa pakai gunting yang separuh seperti ini. Nih guntingnya, gunting yang separuh. Oke. Nah, kalau udah ayam yang ditusuk-tusuk, masukkan ke dalam. Kita pakai 5 aja ya. Oke. Kita tusuk-tusuk. Ini cukup 5. Kita singkatkan dulu. Oke, tutup toples. Nah, tutup toples yang rapat, jangan sampai ada yang tertumpah pada saat diaduk. Penepungan pertama ini sebentar aja, nggak sampai 1 menit, sekedar untuk membuat fondasi untuk penepungan yang kedua dan ketiga. Caranya begini, ini 10 kali kita aduk seperti ini. Lalu yang kedua 10 kali. Dan ketiga 10 kali. Olahraga selesai. Dan dilanjutkan ke pencelupan yang pertama. Kita pukul dulu ya supaya tepungnya turun. Nih. Oke, kita ambil, kita kibas-kibaskan. 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 Oh, tepungnya kita kibas-kibaskan. Satu lagi. Kita rendam sebentar. Ada yang belum terkena air. Oke. Kita tiriskan sebentar. Kita tambahkan sedikit tepung. Sedikit tepung dulu ya. Oke. Nah, ini di penepungan kedua ini tekstur, kita masukkan dulu ya. Namanya tepung penepungan kedua. Penepungan kedua ini tekstur kulit crispy ayam akan mulai terbentuk. Jadi aduknya agak sedikit lebih lama, sekitar 1-2 menit. Bagi yang muslim bisa sambil membaca Al-Fatihah atau sholawatnya. 10 kali. 10 kali. Lalu seperti ini 10 kali. Oke. Lalu seperti ini 10 kali. Nah, ini bisa diulang sampai 2 kali. Ya, kita hitung 10 kali. Nah, kita aduk lagi ya, pengulangan yang kedua. Oke, 10 kali. Nah,
supaya tepungnya turun. Dan hasilnya seperti ini. Nih. Kriwil-kriwil dan keritingnya sudah terlihat jelas. Dan sebenarnya ini bisa langsung kita goreng kalau kita sudah memang merasa cukup dengan kriwil yang minimalis seperti ini. Kalau kita pengen kriwilnya lebih tebal dan lebih struktur, bisa kita celupkan sekali lagi. Kalau ini saya coba celupkan sekali lagi ya. Kalau kita pengen kriwilnya lebih tebal dan lebih kalau kita pengen kriwilnya lebih tebal dan lebih bertekstur nih, lebih tertekstur, kita bisa celupkan sekali lagi. Oke, udah 5 ya. Nih. Ini sebentar aja. 5 detik aja. Pencelupan terakhir ini jangan terlalu lama ya, karena ini akan mempengaruhi tekstur. Cukup sekitar 5 detik aja. Kemudian tiriskan sekering mungkin. Kalau dicelupkan terlalu lama dan kurang tiris, nanti hasilnya akan kribo atau gondrong jabrik. Selain itu juga sangat boros tepung dan ampas gerindilannya jadi sangat banyak. Nah, sementara ayam sedang ditiriskan, kita ayak dulu tepung yang sudah dipakai 2 kali penepungan tadi. Sekalian kita tambahkan dengan sisa tepung yang masih ada. Kita ayak. Ini nggak apa-apa, biarin aja tepungnya di sini. Penepungan terakhir ini nanti adalah untuk pembentukan final tekstur kulit crispy ayam. Jadi tepungnya harus benar-benar halus dan kering supaya hasilnya nanti bisa benar-benar renyah. Nah, gerindilannya kita taruh ke kantong yang sudah kita siapkan. Ulang sampai habis. Nah, setelah selesai diayak semuanya, kita masukkan lagi tepung ke dalam toples. Kita masukkan ke dalam toples. Ini semuanya juga nggak apa-apa. Lalu kita masukkan ayamnya. Pakai tangan juga nggak apa-apa ya, supaya nggak kotor. Dan kita tutup rapat. Pastikan tutupannya benar-benar rapat ya. Penepungan ketiga ini pola dan tekniknya masih sama seperti yang pertama dan kedua, hanya saja durasinya lebih lama, sekitar 2-3 menit. Nah, kita mulai yang pertama 10 kali 10. Oke. Yang kedua 9, 10. Oke, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 kan? 10. Nah, ini bisa diulang, gerakan ini bisa diulang sampai 3 atau 4 kali untuk mendapatkan kriwil-kriwil yang kita inginkan. 10 kali. Terus
Kita aduk 10 kali. Ya, terus sampai kriwilnya terbentuk dengan sangat sempurna seperti yang kita inginkan. Nah, selesai. Kita lihat hasil akhirnya. Pukul-pukul ya, supaya tepungnya turun. Nah, ini hasil akhirnya. Nih, sebelum dimasukkan ke penggorengan harus dikibas-kibas dahulu supaya sisa tepung yang tidak menempel di ayam kembali ke toples. Jadi nggak bikin minyak keruh dan fried chickennya juga jadi lebih renyah. Nah, ayam juga sudah ditepungin ini harus segera digoreng. Karena kalau terlalu lama didiamkan di suhu ruang, kulit tepung yang terbentuk akan melempem dan nanti setelah digoreng kemungkinan besar akan bantet. Untuk itu biasakan sebelum mulai proses dusting, kompor dan minyak sudah kita siapkan. Dan dikira-kira supaya saat dusting selesai minyak sudah pas panasnya, yaitu kisaran 150 sampai 160 derajat. Nah, suhu, kita cek suhu ya. Suhu sudah di atas 150 derajat. Nah, sebelum ayam dimasukkan, api kita kecilkan dahulu. Apinya kita kecilkan sedikit ya. Sebentar. Oke. Nah, kita gunakan api sedang saja supaya nanti ayamnya bisa matang berbarengan dan warnanya juga bisa rata. Yang masuk supaya yang masuk duluan nggak keburu gosong atau lebih gelap. Wah, panas ya. Oke. Nanti kita kecilkan. Nah, tapi sebelum api dikecilkan, pastikan suhunya sudah kisaran 150 sampai 160 derajat ya. Kita kibas-kibas. Kibas-kibas. Nih ayamnya. Nih, ayamnya seperti ini. Oke, ya. Nah, setelah semua ayam masuk, suhu minyak biasanya sedikit turun. Jadi api harus kita besarkan lagi supaya suhunya kembali ke 150 derajat. Kalau bisa gunakan termometer yang terkalibrasi dengan baik agar suhunya presisi. Kerenyahan dan kekrispian ayam akan sangat ditentukan oleh timing kita memasukkan ayam ke penggorengan ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Diingat-ingat ya, timing atau ketepatan waktu dan suhu minyak saat ayam dimasukkan ke penggorengan adalah kunci utama fried chicken menjadi crispy dan renyah. Nah, setelah suhu kembali ke 150 derajat, kecilkan lagi apinya dan selanjutnya gunakan api kecil atau sedang untuk menjaga suhu tetap stabil di kisaran 140 sampai 150. Untuk yang nggak punya termometer memang agak sulit sedikit. Harus bisa main feeling dan insting. Dan ini butuh pengalaman dan jam terbang. Untuk memudahkan, coba cek di video saya lainnya tentang cara menggoreng fried chicken tanpa termometer dan cara mengetes suhu minyak tanpa termometer. Oh iya, ayam jangan terlalu sering diaduk dan cara mengaduknya juga pelan seperti ini.
Adukan ini cukup untuk memastikan nggak ada ayam yang menempel di dasar kuali supaya nggak ada yang gosong. Sebelum melakukan adukan pertama, pastikan kulit crispy-nya sudah cukup kokoh supaya nggak rontok. Biasanya 1-2 menit setelah semua masuk, ayam baru boleh kita aduk. Sama seperti penepungan, proses penggorengan ini adalah proses yang cukup kritikal. Karena kalau tekniknya salah bisa berakibat fatal. Yang paling sering adalah gorengan kita matangnya jadi tidak merata. Luarnya matang tapi dalamnya masih mentah. Bahkan bisa juga ada yang gosong atau warnanya jadi gelap, tidak cerah. Selain itu, kesalahan di dalam teknik penggorengan juga bisa berakibatkan hasil gorengan jadi melempem atau sangat berminyak. Atau sebaliknya malah jadi sangat keras. Oh iya, ini termo yang kami gunakan sebenarnya kurang sesuai dengan kuali ini. Termo ini panjangnya 30 cm, jadi terlalu panjang untuk kuali yang ukurannya cuma 13 inci seperti ini. Termo yang ini biasanya kami gunakan untuk menggoreng di kuali yang besar yang ukurannya 28 inch. Untuk kuali rumahan yang agak kecil seperti ini, cocoknya pakai termo yang panjangnya 15-20 cm aja. Untuk yang mau tahu detail tentang termometer, bisa cek di video saya lainnya tentang review termometer minyak. Durasi atau lamanya menggoreng ini sangat relatif ya, nggak bisa dipastikan, tergantung dari banyak hal, diantaranya jenis kompor yang dipakai. Memasak dengan kompor portable atau rumahan seperti ini akan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kompor high pressure. Kualitas bahan kuali, volume minyak, dan jumlah ayam digoreng juga sangat menentukan durasi penggorengan. Besarnya potongan ayam dan juga jumlah pencelupan saat proses penepungan juga ikut berpengaruh. Ayam yang dicelup 1 kali akan lebih cepat matang daripada ayam yang dicelup 2 kali karena kulitnya lebih tipis. Ayam yang ukuran potongannya kecil-kecil juga akan lebih cepat matang dibandingkan yang ukurannya besar-besar. Jadi untuk menentukan matang atau tidaknya ayam, kita tidak bisa berpatokan pada waktu. Kecuali kita memang sudah terbiasa melakukan berulang-ulang dengan menggunakan peralatan, teknik, dan volume yang sama. Untuk menentukan ayam yang sudah matang atau belum, sebaiknya kita menggunakan 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai tanda-tanda ayam sudah matang, yaitu yang pertama, suara minyaknya tidak bergemuruh lagi, tapi gemericik seperti hujan gerimis. Nah, yang kedua, ayam udah mulai naik atau mumbul mengapung ke atas, jadi udah mumbul naik ke atas. Yang ketiganya, warna sudah mulai coklat keemasan. Sepertinya 3 tanda tadi sudah terlihat ya. Suara gemericik, mumbul ke atas, dan warna udah coklat keemasan. Jadi sudah siap untuk diangkat. Ayam ini sudah kita goreng dengan waktu sekitar 15 menit. Lebih kurang, nanti saya akan tunjukkan timernya. Saya angkat dulu ayamnya. Nah, ini hasil. Saya matikan kompor. Dan ini waktunya tadi. Ini dia hasil gorengan kita dengan teknik dusting menggunakan toples dengan 2 kali pencelupan. Warnanya memang agak sedikit pucat karena kita hanya menggunakan bahan-bahan dasar saja. Jika ingin mendapatkan warna yang lebih coklat atau kuning, kita bisa tambahkan paprika dan kunyit saat memarinasi. Nah, ini ayamnya.
kumis gede. Nah, ini hasilnya klimis-klimis American style tapi rame. Oke.